Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanadua dari Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini akan review jurnal tentang hukum pidana lanjutan yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Emrendi Adidayani SMH. Jurnal di sini akan saya review yaitu tentang penegakan hukum pidana melalui kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang atau money laundering di Indonesia oleh Adi Irawan. Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang urgent dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana. Berangkat dari hal tersebut, Muladi mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Yang kedua, yaitu tahap aplikasi. Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Lalu yang terakhir ada tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan-perbuatan konkret. Baik buruknya atau lemah kuatnya kemandirian pengadilan akan berdampak pada baik buruk atau lemah kuatnya penegakan hukum. Dengan kata lain, semakin baik dan kuatnya kemandirian pengadilan, semakin baik dan kuat pula penegakan hukum. Sebaliknya, buruk atau lemahnya kemandirian pengadilan berakibat pula pada buruk atau lemahnya penegakan hukum. Keberadaan sebuah undang-undang tidak muncul secara tiba-tiba, namun sudah melalui proses yang cukup panjang. Tindak pidana pencucian uang dalam implementasinya merupakan tindak pidana lanjutan berskala transnasional yang terorganisir. Banyak definisi mengenai money laundering yang dibuat baik oleh para pakar hingga melalui deklarasi-deklarasi PBB. Namun dari berbagai definisi itu memiliki substansi yang sama. Yunus Hussein mengatakan bahwa money laundering melibatkan aset yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Tindak pidana pencucian uang atau money laundering merupakan tindak pidana yang khas jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dikatakan khas karena kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, tindak pidana pencucian uang aktif pada pasal 3, yang kedua tindak pidana pencucian uang pasif pada pasal 5, lalu tindak pidana pencucian uang semi aktif atau ikut mengikuti pasal 4. Melalui money laundering, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sendiri memberikan definisi mengenai pencucian uang, yakni perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Oleh karena itu, penggunaan istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. Muladi mengatakan, pada hakikatnya kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi, historis, dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.
banyak yang meragukan eksistensi penal polis dalam menanggulangi tindak pidana yang salah satunya menyatakan argumennya yang didasari oleh paham determinisme. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar justifikasi kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang atau money laundering di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun modus operandi tindak pidana pencucian uang adalah dilakukan dengan 3 fase, yaitu fase placement, yakni penyimpanan uang tunai dari hasil kejahatan melalui all electronic transfer, penyelundupan tunai ke luar negeri atau jasa kurir, fase layering, yakni memisahkan uang tersebut melalui transaksi finansial untuk menghindarkan penelusuran audit dan menghilangkan nama pemilik. Ini sulit dideteksi karena mekanisme perbankan internasional. Lalu yang terakhir yaitu fase integration, yaitu menempatkan kembali pelaku ke dalam kegiatan ekonomi dan muncul dalam bentuk keuntungan bisnis yang halal, kemudian menempatkan kembali uang di negara asalnya. Setiap negara masyarakat adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana dalam penegakan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Mengingat sifat dari hukum pidana yang lebih ke arah represif dalam rangka special prevention dan general prevention, instrumen yang digunakan untuk mengakomodir kehadiran hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana adalah dengan melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang hendak dilarang yang bermuara pada lahirnya peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.